Sebagai seorang yang percaya Tuhan, kita harus menjadi seorang pendengar yang baik. Tapi seperti apakah pendengar yang baik itu? Dan kenapa kita harus menjadi pendengar yang baik? Shalom, inilah Channel of Blessings. Saudara-saudari, sebagai orang yang percaya Tuhan, hari ini kita adalah saksi-saksi Tuhan di bumi. Seperti yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudari, karena kita sebagai orang Kristen adalah saksi-saksinya Tuhan. Jadi, apapun tindakan kita, apapun yang kita lakukan, itu orang dunia perhatikan. Dan kalau kita melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak berkenan di hati orang lain, mungkin bisa jadi adalah Tuhan yang dipermalukan. Karena itu sangat penting bagi kita hari ini untuk bisa memperhatikan karakter kita. Karena itu hari ini kita akan membahas satu karakter yang paling penting bagi seorang yang percaya Tuhan atau bagi seorang yang melayani Tuhan adalah harus menjadi seorang pendengar yang baik. Mengapa kita harus menjadi pendengar yang baik? Saudara-saudari, perkara mendengarkan itu adalah sangat penting di dalam Alkitab. Beberapa kali dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, Alkitab menuliskan perkara mendengar. Seperti yang dikatakan dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22, yaitu ketika Saul melakukan satu pelanggaran yang membuat dia ditolak menjadi raja. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran atau korban sembelihan? Sama seperti mendengarkan suara Tuhan. Sungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Selain itu, saudara-saudari, dalam Wahyu pasal yang kedua dan pasal yang ketiga berulang-ulang kali dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara-saudari, sebagai orang yang melayani Tuhan, kita harus menjadi orang yang mendengarkan Tuhan. Nah, tetapi bagaimana latihan kita supaya kita bisa menjadi seorang pendengar Tuhan yang baik? Adalah kita harus mendengarkan orang-orang di sekitar kita dengan baik. Saudara-saudari, mungkin ketika ada orang curhat ke kita, ketika ada orang cerita ke kita, lalu kita mendengarkan, tapi kita buru-buru memberikan solusi. Wah, kita merasa, oke, orang ini pasti perlu ini. Oke, orang ini pasti perlu diberikan solusi atau advice seperti ini. Saudara-saudari, sebenarnya yang mereka butuhkan itu bukan solusi, tapi yang mereka butuhkan adalah kita mendengarkan mereka. Mengapa kita perlu mendengar, saudara-saudari? Karena ada beberapa hal yang mungkin yang menjadi inti dari permasalahan mereka itu yang tidak mereka ucapkan. Karena itu, sebagai seorang yang melayani Tuhan, sebagai orang yang melayani manusia juga, kita harus menjadi seorang pendengar yang baik, sehingga kita dapat mengetahui benar-benar permasalahan mereka, sehingga kita dapat memberi mereka makan, memberi mereka solusi tepat pada waktunya. Sebagai contoh, saudara-saudari, misalkan ketika ada orang kehujanan di luar, di depan rumah kita, lalu orang itu masalahnya apa? Masalahnya dia kebasahan. Jadi dia mungkin minta kepada kita, tolong ambilkan saya handuk, pinjam handuk karena saya basah. Oke, kita pinjamkan handuk kepada dia. Apakah itu menyelesaikan masalahnya? Tidak, saudara-saudari. Ketika kita minjamkan dia handuk, maka 10 detik kemudian dia basah kuyup lagi. Lalu kita kasih dia handuk yang baru lagi. 10 detik kemudian dia basah kuyup lagi. Kenapa? Karena dia kehujanan. Dia tidak membutuhkan handuk. Yang dia butuhkan adalah kita menerima dia masuk ke dalam rumah kita sehingga dia bisa bebas dari kehujanan. Begitu pula dengan masalah-masalah yang mungkin dialami oleh orang-orang di sekitar kita hari. Mungkin mereka berfokus kepada apa yang harus kita berikan kepada mereka. Tetapi saudara-saudari, sebetulnya mereka tidak menyadari keperluan mereka yang sesungguhnya. Karena itu, saudara-saudari, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk bisa menjadi seorang pendengar yang baik, sehingga kita bisa memberikan bantuan kepada orang sebagaimana yang dibutuhkan oleh orang itu. Yang pertama, saudara-saudari, kita harus memahami orang seperti apakah yang sedang berbicara. Kita perlu dengan tenang mendengarkan, dengan pikiran yang jernih di hadapan Tuhan. Kita mau mendengarkan kira-kira latar belakangnya seperti apa, apa masalah yang sebenarnya dihadapinya. Selain itu, saudara-saudari, kita harus mendengar dan memahami apa yang sebenarnya tidak dikatakan oleh orang itu. Wah, ini adalah sesuatu yang lumayan ada tantangan, saudara-saudari. Kita mungkin dapat memahami apa yang orang itu katakan, tapi kita mungkin sulit untuk memahami apa yang tidak dikatakan oleh orang itu. Karena itu, ini perlu latihan kita, saudara-saudari. Kita perlu benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya ingin dikatakan, tetapi orang itu menyembunyikannya dari kita. Itu adalah bagaimana kita membantu orang yang curhat kepada kita. Yang ketiga, saudara-saudari, kita harus mendeteksi apa yang mereka bicarakan di dalam roh mereka. Wah, ketika membaca kutipan ini, saudara-saudari, saya juga bingung bagaimana cara mendengarkan sesuatu yang dibicarakan oleh roh mereka. Wah, saudara-saudari, ternyata untuk mendengarkan sesuatu yang dibicarakan oleh roh mereka, roh kita pun juga harus kuat, saudara-saudari. Dengan roh kita yang kuat, dengan bantuan oleh Roh Kudus di dalam kita,
kita juga dengan pimpinan Tuhan, kita dapat mengetahui apa yang sebenarnya diperlukan oleh roh mereka. Sehingga saudara-saudari, tidak hanya tubuhnya, tidak hanya jiwanya yang kita perhatikan, tapi rohnya juga diperhatikan. Karena roh adalah inti dari diri kita. Bisa jadi masalah yang sesungguhnya adalah di dalam roh mereka. Bagaimana persekutuannya dengan Tuhan? Bagaimana persekutuannya dengan saudara-saudari di dalam gereja? Saudara-saudari, karena itu dalam kita memahami orang, dalam kita memperhatikan orang, ada hal-hal yang dalam diri kita pun harus diperhatikan terlebih dahulu. Saudara-saudari, yang pertama, kita tidak boleh subjektif. Kita harus mendengarkan. Kita harus berempati kepada orang sebagaimana kita ada di posisi mereka. Jangan menganggap satu masalah dari posisi kita, dari subjektifnya kita. Tapi kita harus mendengarkan berdasarkan apa yang mereka sampaikan dan berdasarkan apa yang ada di posisi mereka. Kemudian saudara-saudari, yang berikutnya, pikiran kita tidak boleh mengembara. Jiwa kita tidak boleh diisi oleh hal-hal yang lain. Kita harus fokus kepada orang itu. Dan yang ketiga, kita harus belajar memasuki perasaan orang lain. Dengan kita mendengarkan, perlahan sedikit demi sedikit kita dapat memahami, kita dapat memasuki apa yang sebenarnya mereka katakan. Saudara-saudari, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara-saudari, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus benar-benar berempati. Tuhan Yesus benar-benar ingin mengetahui, ingin merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia. Sehingga saudara-saudari, dia dapat memberikan pertolongan kepada manusia tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya, bukan hanya tepat waktu, tetapi juga tepat dan akurat dalam pertolongan yang diberikan. Saudara-saudari, sehingga dia memberikan hayatnya yang kekal kepada manusia, menjadi penebusan kita, sehingga kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, itulah yang Tuhan Yesus kerjakan untuk menolong kita, untuk menolong umat manusia. Karena itu saudara-saudari, marilah kita berlatih untuk mendengarkan orang-orang yang ada di sekitar kita, mendengarkan permasalahan mereka dengan detail, mendengarkan apa yang sebetulnya mereka benar-benar perlukan, dan jangan lupa untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan, membawa mereka kembali ke dalam roh. Karena roh adalah inti dari setiap kehidupan kita. Mungkin seluruh dunia mengecewakan, mungkin segala situasi kondisi lingkungan kita mengecewakan, tapi saudara-saudari, hanya Allah kita tidak pernah mengecewakan. Karena itu saudara-saudari, setiap permasalahan kita, setiap orang yang kita layani, atau setiap orang yang curhat kepada kita, marilah kita bawa kepada Tuhan. Karena Tuhan kita lebih besar dari setiap masalah. Kita berdoa dan jangan berkata kepada Tuhan, wah Tuhan, aku punya masalah yang besar. Tetapi saudara-saudari, datanglah kepada masalah kita. Hei masalah, aku punya Allah yang besar. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau adalah Allah yang besar. Kau adalah Allah yang maha kuasa. Kau adalah sumber dari segala sesuatu. Tuhan Yesus, dapatkan aku dalam setiap permasalahan dalam hidupku. Aku mau senantiasa berpaling kepadamu. Juga aku tuh mau menjadi seorang pendengar yang baik, hingga aku dapat memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya pada setiap orang yang aku layani, pada setiap orang di sekitarku. Ajar aku juga Tuhan, bahwa aku melalui hal ini juga bisa berlatih bagaimana bisa menjadi pendengar firman-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel of Blessing, serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat Anda semua, sehingga semua orang yang Anda kenal dapat menjadi pendengar yang baik. Kalau setelah menonton video ini Anda ada satu perasaan untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, atau Anda ingin menceritakan kira-kira permasalahan Anda atau latihan Anda terhadap hal-hal rohani yang lainnya, saudara-saudari silakan menghubungi saya melalui email di sini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.